Kalau setiap kesuksesan pasti setiap orang punya tolak ukurnya masing-masing. Setiap orang itu sangat penting suaranya. Setiap orang kan udah dikasih hak dan setiap orang itu berhak menggunakan hak suaranya. Nggak harus anak presiden. Halo, kita ketemu lagi dalam Stumat, studio penuh manfaat. Dan tema perbincangan kita kali ini terkait dengan bisnis, tapi bukan bisnis biasa ya. Maksudnya kalau bisnis itu digeluti oleh semua orang dari rentang usia muda sampai dengan dewasa. Spesialnya Stumat kali ini menghadirkan pengusaha muda dari Balikpapan. Dan nanti kita akan nyerempet sedikit bagaimana terkait dengan pandangan politiknya dia. Kan biasanya kalau pengusaha itu pasti ada kaitannya dengan keputusan politik. Mas Rahmat, selamat datang di Stumat. Usia berapa, Mas? 26 baru kemarin. Kalau 26 itu baru kemarin? Iya. Habis ulang tahun ya? Iya. Mas, selamat ulang tahun, Mas Rahmat. Diminum dulu, Mas. Ucapan selamat ulang tahunnya diminum dulu. Soalnya nggak tahu kan kalau Rahmat bakal ulang tahun gitu. Kalau tahu kan Mas Erpon bawain kue ya? Iya. udah. Oke, Mas Rahmat. Ini kan bergeraknya di bidang digital planner. Kalau saya salah koreksi aja ya. Betul. Ini buat kalau saya sih udah tahu, Mas, digital planner itu apa? Siapa tahu teman-teman yang di rumah penonton TVRI nggak tahu digital planner itu apa sih? Jadi digital planner yang versi saya ya mungkin setiap orang punya definisinya masing-masing. Tapi kalau dari saya ini bagaimana saya membuat usaha ataupun bisnis yang selalu relatekan dengan teknologi gitu. Karena teknologi sekarang kan sangat berkembang secara cepat gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari teknologi gitu. Nah, makanya saya apapun usaha saya gitu. Kenapa saya memanggil saya digital planner? Karena saya selalu ingat sebagai mentor bagi saya bahwa teknologi ataupun bisnis apa yang saya buat, saya relatekan dengan teknologi gitu. Jadi dari segi manajemen di internal, terutama di internal sih, dari segi marketing, finance, kemudian activity day by day. Jadi kita menggunakan teknologi gitu. Dalam artian teknologi bisa membantu dalam aktivitas sehari-hari dalam bisnis. Gitu. Oke, artinya Mas Rahmat bisa melihat bahwa semua lini kehidupan tidak akan lepas dari teknologi. Betul. Tapi kan Mas Rahmat usianya masih muda nih, 26. Kenapa pilihannya akhirnya menjadi pengusaha, wirausaha? Itu kan bukan sesuatu yang mudah. Pendapatannya tidak pasti. Mas tahu sendiri kan ya? Betul. Lagi nggak ada banget. Lagi ada banyak banget. Pilihannya kenapa? Kan banyak banget teman-teman yang, sorry nih ya, teman-teman Gen Z yang di luar sana pilihannya adalah dia menjadi PNS. Pendapatannya stabil, kalau nggak PNS minimal swasta lah. Jadi kalau menurut saya dalam pilihan hidup kan tergantung masing-masing orang, dan menurut saya tidak ada yang benar dan nggak ada yang salah gitu. Semuanya prefer ke masing-masing individunya. Tapi bagi saya jadi pengusaha adalah salah satu jalan saya untuk mencapai cita-cita pribadi saya. Jadi saya itu pengen hidup yang tidak biasa-biasa aja. Gitu. Hidup yang tidak biasa-biasa aja. Itu yang gimana ya? Karena gini, kalau misalnya jadi pengusaha kan dunia jungkir balik. Betul. Gitu loh. Karena saya ngerasain sendiri. Ya tadi yang kayak aku bilang, ketika nggak punya uang, bener-bener lagi nggak ada uang gitu Betul. Even satu mungkin 10.000 doang dalam rekening gitu loh. Atau bahkan minus ya. Bahkan minus, harus ada yang dibayar, sedangkan benar. Karena kita harus gaji karyawan kan tetap benar minus bahkan. Nggak biasa-biasa aja, maksud saya karena saya melihat pengusaha-pengusaha gitu, dan kebetulan saya ada berjejaring gitu kan. Saya melihat bahwa ketika jadi pengusaha dan bisa memiliki sedikit lebih banyak, saya bisa berbuat lebih banyak. Sedikit lebih banyak ini gimana maksudnya? Sedikit lebih banyak secara materi atau gimana? Ya, secara materi ya terutama ya intinya ya. Jadi kalau secara materi, kalau kita punya lebih banyak, otomatis pilihan hidup kita bisa lebih banyak. Artinya Mas Rahmat bisa bilang kalau pengen duit banyak harus jadi pengusaha gitu? Salah satu jalan. Kayak malu-malu gitu loh. Salah satu jalan, karena banyak cara kan. Kadang kita ketemu profesional juga, jangan mereka punya banyak ini gitu. Karena pada dasarnya usaha itu kan sebenarnya kata Bu Sadino kan, katanya itu mindset. Jadi mindset apapun profesinya, setiap orang bisa berusaha gitu.
Oke, kalau ngeliat latar belakangnya Mas Rahmat memang dulu mengambil pendidikan berkaitan dengan teknologi atau gimana? Kok bisa nyemplungnya ke digital? Jadi sebenarnya saya agak cross banget ya, karena Cross, saya oke. basicnya adalah teknik mesin. Oh, teknik mesin. Iya, di Institut Teknologi Kalimantan, gitu. Terus seiring berjalannya waktu udah tahu kan, kalau sebagai engineer ini endingnya tuh seperti apa. Emang ending engineer gimana? Oh, bukan endingnya ya, tapi kalau saya bekerja sebagai engineer, kehidupan saya seperti apa, gitu. Maksudnya dari aktivitas saya sehari-hari, gitu. Saya pikir, oh, kayaknya sepertinya bukan saya. Enggak, gini. Artinya kalau anak teknik lulus kuliah, endingnya bakal gimana tuh kalau Rahmat Bukan ngeliatnya? endingnya sih, jadi kan kita pas otomatis pengen yang perusahaan-perusahaan gede ya, Oke. kerja sebagai engineer, kan macam-macam tuh posisinya gitu, bahkan sampai manajer gitu. Tapi saya melihat kan bahwa yang dikerjakan seperti itu gitu. Oh, oke. Jadi maksudnya sepertinya bukan dunia saya, Nggak nyaman, nggak enjoy. bukan nggak enjoy juga sih. Masa itu bukan saya aja. Oh gitu, oke. Gitu. Jadi Mas Rahmat senangnya sesuatu yang apa ya, free, terus jiwanya bebas, terus kreativitas bisa diterapkan kapan saja. Ya, Hal yang kayak gitu. betul. Oh, oke. Sama terkait waktu sih. Waktu. Ya, waktu kan kita bisa atur sendiri ya. Iya kalau pengusaha iya sih. Tapi karena- seringnya kan begadang. Nggak, karena aku ngerasain sendiri. Iya benar, gini loh. Kalau pengusaha itu orang lain udah tidur, kita mau tidur masih mikirin kerjaan. Iya. Terus orang lain bangun pagi itu mungkin mikirnya sarapan apa, kopinya apa. Kita nggak, kerjaan langsung masuk. Iya betul. Duduk aja mikir kan. Dikira duduk santai kan. Duduknya mikir. Mas Dayat, ini bisa diceritain nggak bagaimana awal mula memulai karir sebagai digital trainer? Kan nggak mungkin langsung plek, nyemplung gitu, nggak mungkin langsung. Jadi singkatnya saya kan dulu kuliah kan teknik mesin. Terus saya pengen KP, kita bilang kerja praktek itu saya nggak pengen di perusahaan yang berbau itu, tapi saya kerja prakteknya di startup. Oh, di startup. Ya, berbau teknologi kan. Di- Startup di Jakarta. Di sana, di situ saya kebuka. Dan tiap hari juga saya ikut-ikut acara startup. Di situ saya buka, mau buat startup juga apa segala macem. Jadi dari situ saya kebuka dan balik ke daerah, apa sih kebutuhannya sebenarnya gitu. Bawalah saya kepikiran bahwa software development. Dan sembari ke sana juga saya sempat ikut beberapa kali lomba sih, baik di regional ataupun di nasional gitu. Ikut-ikut lomba buat tahu sih, tapi nggak banyak sih lomba yang saya ikutin, tapi cukup beberapa lomba. Di situ saya kebuka, terus buat sistem, terus mulai udah ada orderan. Oh, Ada oke. orderan. Itu Terus tahun berapa? sebenarnya udah mulai dari kayak lepasan gitu atau ndak subkon itu udah di tahun sekitar 2019-2020. Itu sambil kuliah atau udah- Ya, sambil kuliah. Masih belum main-main aja sih gitu. Keren ya, sambil kuliah gitu udah punya bisnis sendiri, sumpah. Enggak, kebetulan. Oh, itu bukan kebetulan, sumpah. Enggak, aku penasaran aja. Satu project gitu nilai, misalnya nih bikin aplikasi untuk instansi ini, nilainya berapa sih? Macam-macam sih. Kalau sistem kita startnya dari 15 juta. Kalau sistem ya, minimal startnya 15 juta. Sistem misalnya gimana? Kayak misalnya e-commerce gitu. Ya, e-commerce atau enggak mendigitalisasi proses yang sudah ada. Jadi bukan website landing page atau enggak tentang website ya, tapi lebih ke sistem, ada alur proses di dalamnya. Oh, gitu. Ada yang menggunakan, ada beberapa tingkatan, beberapa hak akses, dan dia yang satu bisa ngapain aja, yang satu bisa ngapain aja, outputnya apa, gitu, input dan outputnya apa. Jadi ada proses di dalamnya. Oke, kalau Dayat melihat kebutuhannya Balikpapan, kebutuhannya Kalimantan Timur terkait dengan jasa digital, sehingga akhirnya memutuskan kebutuhannya di Balikpapan sebenarnya masih lebar atau enggak? Karena gini, siapa tahu di luar sana ada teman-teman juga yang pengen punya digital planner, digital business. Jadi berbicara tentang kebutuhan di bidang teknologi, tentunya kan kita kan namanya teknologi kan di Balikpapan apa atau dimanapun kita nggak bisa terikat oleh batas teritorial. Oke. Gitu. Karena even kita di Balikpapan, aplikasi-aplikasi ini kan dari nasional kan, Oke. berbagai macam merek. Contoh aja kasir. Mungkin Mas tahu sini banyak kasir kan berbagai macam merek Iya. ya, aplikasi kasir yang sudah umum dan ERP apa segala macam tuh udah banyak umum gitu kan. Dan itu bahkan bisa digunakan orang bisa order dari Indonesia ataupun dari luar
nggak ada batasan sebenarnya. Jadi kita bersaingnya nggak bisa hanya lihat Balikpapan aja. Tapi segmen yang kami masuki adalah kebutuhan custom. Kebutuhan custom ini ada level yang produk yang sudah ada di pasaran udah nggak bisa mereka pakai. Dalam artian bisnis mereka nggak bisa menyesuaikan dengan alur proses produk yang ada. Oke. Jadi kan mereka butuh custom. Atau di satu perusahaan menggunakan banyak aplikasi dan mereka nggak terintegrasi. Nah, ketika pengen integrasi, nah sedangkan ini kan yang aplikasi ini milik A, milik B, milik C kan nggak bisa digabungin gitu kan. Nah, kita masuk sebagai perusahaan pengembang software custom gitu. Kalau gitu pangsa pasarnya masih sangat besar dong di Kalimantan Timur. Karena gini, banyak banget proses di perkantoran yang saya lihat itu masih konvensional. Gitu, yang masih pakai POM, yang kayak gitu kan ribet. Ya, itu. Jadi memang target marketnya adalah pemerintahan dan perusahaan swasta ataupun BUMN. Gitu. Tapi bisa juga kalau mau buat produk ya B2C bisa juga, tapi itu harus validasi market yang benar gitu. Jadi biar ketika buat produk kita buat produk setiap bulan bisa aja ngeluarin tiap bulan satu produk, tapi ada nggak yang mau beli? Gitu pertanyaannya. Ada nggak yang mau make? Misalkan nih ada kan udah banyak nih aplikasi kasir. Kami mengeluarkan produk kasir. Ada nggak yang mau make produk kasir gitu? Gitu. Jadi lebih ke marketingnya kalau kita buat produk untuk B2C berarti kan market validationnya harus benar-benar nih supaya sebelum kita buat udah tahu siapa yang make, marketingnya gimana, jangan kita buat habis itu bingung mau kemana. Oke. Jadi teman-teman kalau buat yang nggak tahu, jadi B2C itu adalah business to konsumen. Ada juga pilihan B2B, artinya business to business. Mas Dayat, sampai dengan sejauh ini sudah berapa produk yang dibuat atau berapa instansi yang dilayani? Kalau definisi produk dulu ya. Oke. Kalau instansi sendiri kita udah klien lah secara umum ya. Klien ini termasuk instansi pemerintahan, perusahaan BUMN ataupun swasta. Kita ada di Balikpapan, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, sama ada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Gitu. Sejauh ini 3 wilayah tersebut gitu yang kita akomodir. Wow, lebar banget dong. Artiannya begini, Dayat ada di Balikpapan, tapi partner bisnisnya bisa berada di luar. Kliennya. Oke, klien. Iya, betul. Sebagai pengusaha itu kita harus bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di sekitar kita ya. Betul. Nggak harus ngambil pinjaman ke bank, boleh ngambil pinjaman ke bank itu boleh, tapi nggak harus. Yang baik adalah memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan. Kalau mau bisnis digital trainer, bisa nggak memulai hanya dengan satu orang dulu? Dia juga leader, dia juga kapten, dia juga cleaning service-nya gitu loh. Bisa. Bisa. Semuanya bisa sebenarnya. Yang penting kita mau kan. Oh gitu. Modal dasar yang harus dipunyai apa tuh? Sebenarnya Kalau tergantung. sendiri ya, Ini kan kalau luas sendiri. ya sebenarnya. Tergantung luas sih. Tapi yang paling penting kan darah dari setiap bisnis adalah marketing ya. Oke. Dapat kerjaannya, cash flow-nya. Itu kan iya. darahnya kan. Iya. Yang penting kita dapat pekerjaannya dulu. Dapat cuan dulu ya. Dapat pekerjaannya. Dia kayak agak malu-malu bilang dapat cuan dulu gitu. Oke. Ya, yang penting kita udah dapat pekerjaannya, udah dengan network yang ada gimana kita memenuhin bisa mengerjakan pekerjaan ini. Iya benar. Sebenarnya mau sebagus apapun produknya, yang penting adalah ada market di pasar. Iya, Jadi betul. bisa dijual. Jadi cuannya bisa masuk. Atau begini, pertanyaannya saya rubah. Langkah pertama apa yang bisa dilakukan untuk terjun ke dunia digital trainer? Langkah pertama kalau ditanya adalah memulai. Yang kedua, manfaatkan apa yang dipunya pada saat itu. Ya, bener kan? Karena aku juga mikirnya kayak gitu. Karena dulu saya juga memulainya memanfaatkan apa yang ada di lingkungan saya. Iya. Kalau dulu Dayat pertama kali memulai itu seperti apa? Nggak pengen dengar cerita aja. Jadi kan saya ini ya kumpul-kumpul kan sama teman-teman gitu kan. Ya udah saya punya kenalan teman developer. Mereka teman-teman ahli-ahli bikin aplikasi, sistem, pas ngobrol-ngobrol ya udah saya sebagai konektor sebenarnya kan pada awalnya. Jadi market ada punya kebutuhan, ketemu teman-teman ya udah saya menjembatani mereka. Berarti nggak ada background Awalnya seperti how itu. to create. No. Dia pinter jualan kayak gitu. Jadi ibarat kata gini loh, kamu kalau mau jualan ayam nggak mesti harus bisa masak ayam enak gitu loh. Ya, tapi kata orang minimum kita harus mengetahui 80% dari Oke. bidang tersebut. Jadi supaya kita nggak
apa ya bahasa ini ya. Tidak dimanipulasi. Iya, Yes. tidak dibunguli jar. Kada dibunguli jar. Kada dibunguli karyawan, mohon maaf kayak bisa aja kan dibunguli gitu. Kan Mas Dayat mulainya sendiri tuh. Yang aku pengen tanyain strategi marketingnya seperti apa? Karena semuanya kan ngerjain sendiri, how to connect the people gitu loh. Strategi marketingnya ya kita harus tahu siapanya sih. Siapa sih yang kita target marketkan? Misalkan perusahaan. Siapa sih yang pengen kita datangin? Gak bisa dong semuanya. Ya kan? Orang banyak di pemerintahan misalkan. Di pemerintahan kan banyak kan? Banyak kan PNS-nya Ya. gitu kan. Abdi negaranya banyak lah gitu. Ya. Tapi siapa yang kita datangin? Oke. Jadi kita harus tahu siapa target market kita. Setelah kita tahu siapa target market kita, baru kita pikirkan gimana caranya kita bisa ketemu sama mereka, connect sama mereka. Atau kan ada dua cara ya. Gimana cara kita ketemu sama mereka, kita presentasi, atau enggak bagaimana caranya mereka yang cari kita. Gitu. Karena saya dalam pekerjaan memang ada yang saya cari, saya kejar, tapi saya juga menyediakan bagaimana kalau mereka yang cari mereka dapat kita. Oh gitu. Gitu. Jadi saya siapkan juga. Artinya kemarin sebelum memulai Rahmat sudah bikin apa ya? Bisnis model kampasnya. BMC-nya udah jadi duluan. Oh enggak sih. Serius enggak? Karena kan enggak tahu itu apa model bisnis kampas yang 9 blok itu kan. Iya. Enggak tahu. Serius? Jalan aja dulu. Iya. Jalan, habis itu saya ketemu pengusaha, sambil belajar, baru itu sambil. Oh gitu. Enggak, karena yang saya pikirkan itu kalau misalnya mau mulai bisnis itu wajib punya BMC. Jadi kita bakalan tahu nih produk kita itu cocoknya buat segmen usia berapa, terus dengan penghasilan berapa. Kalau udah tahu lebih dulu lebih bagus. Kalau saya kan dulu nggak tahu awal. Nggak tahu. Pas ikut lomba, pas ketemu pengusaha baru tahu. Itu pun isinya dulu sembarang. Serius? Iya. Sekarang ya lumayan ini, tapi jadi kan karena udah banyak ini baru tahu. Oh jadi kayak apa ya? Kayak tabrak tembok gitu terus mundur lagi, Iya. belajar lagi. Tapi memang kita harus ya namanya kan lebih bagus kita berguru pada pengalaman orang lain ya daripada pengalaman pribadi. Enggak, kayaknya kayak gimana ya, bagaimanapun kalau bisnis itu perlu partner bicara, mentor. Dalam artian ketika nabrak tembok itu kan bukan sesuatu yang mudah. Bisa jadi mental. Enggak, saya takutnya ternyata Mas Dayat ini ternyata anaknya wali kota Balikpapan kan. Jadi biar rugi gitu kan, nggak masalah gitu. Kalau kita kan mikir kan ya. Iya mikir kan keluar modal gitu. Oh, Atau iya. gimana sih? Siapa tahu Nggak. ada orang yang di belakang atau Dan gimana? saya perantau di Balikpapan. Saya perantau. Keluarga saya di luar Balikpapan Oh, dan gitu. bukan pejabat. Oh gitu. Ha-ha. Tapi setahu saya Bapak Wali Kota juga perantau sih ke sini. Semua bermula dari perantauan ya. Oke. Kalau Dayat melihat peran teknologi semakin ke sini 2023 atau 10 tahun ke depan seperti apa? Sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung kayak contohnya kayak e-commerce udah tahu kegiatan kita, udah tahu kebutuhan kita. Kita hanya search Instagram suatu produk, dan lama muncul tuh iklan-iklan yang serupa dengan apa yang kita cari. Gitu. Ya. Jadi makin ke sini, makin maju teknologi, terkait data pribadi juga makin kebuka. Yes, itu juga yang jadi permasalahan buat teman-teman. Kan Mas Dayat juga tahu sendiri ada teman-teman yang merasa ketika menggunakan teknologi privasinya terganggu, rasa amannya berkurang. Itu kalau jawabannya Mas Dayat itu gimana? Kalau saya terganggu nggak terganggu itu refer ke orangnya masing-masing. Gitu. Karena pada sekarang makin ke sini bukan hanya data diri kita, tapi behavior kita. Kebiasaan kita dengan teknologi bisa terbaca sudah. Aktivitas kita sehari-hari. Kita buka contoh Instagram, TikTok, FYP kita hanya ibaratnya terkungkung di dunia itu, terkungkung di dunia yang kita sukain. Kalau yang itu mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Ini saya cerita. Sebenarnya pergerakan kita, apa yang kita bicarakan, kita lagi ngobrol sama siapa, sebenarnya bisa terekam lewat Google kan. Jadi di Google itu ada setting kamera, jadi dia bisa merekam apa saja yang kita lakukan. Jadi ada baiknya jangan pernah ngobrol sesuatu yang penting atau mungkin membuka pakaian di depan kamera, itu sangat berbahaya. Karena even kita nggak nyalain kamera, sebenarnya mereka ngerekod. Jadi kalau saya tanya Mas Dayat sebagai digital trainer,
menyetujui atau tidak terlanggarnya data privacy karena penggunaan produk-produk yang berbasis digital atau gimana? Karena tadi kalau saya ngebacanya gini, kayaknya dia setuju deh jadinya apa privacy konsumennya terlanggar gitu atau gimana? Saya harus didefinisikan dulu privacy ini apa ya, karena bisa jadi privacy menurut saya, menurut orang lain itu bukan privacy. Contoh Ataupun ada sebaliknya. banyak aplikasi yang kalau di luar sana kita buka, begitu kita install, yang dia minta pertama adalah akses ke foto, akses ke media, akses kontak telepon. Sebenarnya ini memang dilema sih sebenarnya. Oke. Kalau dari segi bisnis kan itu sangat menguntungkan, tapi di satu sisi kita kadang merasa terganggu. Gimana? Dari segi bisnis sangat menguntungkan. Betul. Nggak, saya masih nggak paham. Menguntungkannya gimana? Kan ini akses ke teleponnya orang ya? Iya, iya. Oke. Karena itu kita dapat data kan. Ya, nggak, ini balik lagi ke belakang tadi. Maksudnya gini, akses ke nomor telepon, menguntungkan buat pengusaha itu seperti apa? Oh jelas. Kalau itu kan bisa data kan, terkait data. Oke. Dari data bisa jadi cuan. Nah, tapi tidak semua orang bisa memanfaatkannya. Saya misalkan, saya kasih ke Mas semua kontak di nomor HP saya kasih ke Mas. Kira-kira apa yang bisa digunakan? Wah, saya bisa melakukan pinjol. Karena kalau pinjol itu hanya butuh KTP, nomor telepon udah bisa dapat. Tapi KTP kan saya nggak kasih, saya cuma nomor kontak aja sama namanya. Apa yang di kontak saya kasih. Oh gitu. Apa yang bisa dijadikan? Bisa jadi data pemilu mungkin. Bisa. Bisa. Banyak, bisa untuk kebutuhan survei. Iya, oke. Bisa kan nih, kan biasa pengusaha bisa ngasih nama ada ujung-ujungnya. Bisa jadi di situ ada target marketnya gitu. Misalkan cari pengusaha yang lain juga. Di situ kan ada tertulis misalkan teman-teman organisasi atau apa segala macam, di situ ada semua. Itu bisa aja ngomong tiba-tiba, "Halo Pak, saya ini dapat kontak dari ini." Padahal kan nggak kasih tahu. Iya sih, bener. Bahaya banget ya. Macam-macam sih, banyak yang kadang kita nggak kita tahu di belakang sana prosesnya bagaimana. Dan terkait data juga tergantung orangnya gitu. Bisa atau nggak memanfaatkannya tergantung orang. Saya kasih data semua, kalau nggak bisa ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak bisa ngolahnya kan, nggak bisa tahu apa yang bisa dimanfaatkannya, nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya Dayat sebagai seorang pengusaha, sebagai anak muda, sebagai manusia juga merasa dilema ketika data itu terlanggar. Oh betul. Oh gitu. Oke, pertanyaannya saya rubah lagi. Bagaimana cara mengukur kesuksesan seorang digital trainer? Karena kalau beberapa bagian teman-teman pengusaha yang gini, dia bisa beli mobil sport, rumahnya punya apa? Eskalator apa itu? Dia ekskavator. Dia merasanya sudah sukses gitu loh, secara finansial tercukupi. Tapi kalau bagi seorang Dayat, kesuksesan digital trainer itu seperti apa? Kalau setiap kesuksesan pasti setiap orang punya tolak ukurnya masing-masing gitu. Kadang misalnya saya dengan satu rumah, dengan satu motor aja menurut saya udah cukup, ya sudah. Sukses bagi saya udah sampai di situ gitu. Tapi kalau dari saya sih sukses, kalau saya kan akan selalu ada next step-nya ketika kita sudah mencapai di satu titik. Oke, Mas Dayat. Ini kan kadang ada beberapa, bukan kadang sih. Jadi sebenarnya kalau aset ada tangible dan intangible. Jadi teman-teman yang digital trainer menganggap bahwa ketika aplikasi itu diinstal di handphone, itu artinya mereka sukses punya aset di tempat Anda. Kan seperti itu. Oke, ini Februari nanti tanggal 16 kita 14, oke, 14, koreksi. Makasih ya sudah dikoreksi. Itu kan kita pemilu tuh. Ini pasti ada hubungan antara pengusaha dan keputusan pemerintah, keputusan politik. Nanti sebelum saya tanya lebih dalam lagi, saya ingin pandangannya Mas Dayat dulu, atau opininya, atau pendapatnya terkait dengan bahwa banyak sekali keputusan pengusaha dipengaruhi oleh keputusan politik. Kalau menurut saya, kalau untuk terkait keputusan itu tergantung bisnisnya. Pertama tergantung bisnisnya apakah langsung berpengaruh atau tidak terhadap pergantian pemimpin. Gitu. Berpengaruh atau tidak, itu tergantung bisnisnya. Tergantung kitanya. Mungkin nggak semua bisnis berpengaruh. Kalau Mas Dayat melihat dengan keputusan politik itu, strategi pemasarannya bakal berubah atau enggak terkait dengan digital trainer?
Minum dulu Mas, sambil diminum dulu. Jawabannya berat nih, karena kan apa ya? Sebenarnya saya tuh agak bingung karena ini sangat umum sekali. Kalau saya ditanya terkait politik ini bagaimana melihat peluang, wow ini peluang bagi saya. Saya ngeluarin produk khusus untuk ini, khusus untuk momen-momen ini, saya ngeluarin produk. Momen-momen pemilu ini? Iya. Oh serius? Apa? Misalnya? Langsung apa? Nggak apa-apa dong diceritain. Langsung apa? Contoh-contoh. Tapi kalau ini bisa anu sendiri ya, saya nggak tahu contoh. Soalnya saya nggak up di media sosial. Oh, oke. Karena kan terkait data terkait kepercayaan. Mas, ini kalau terjun ke dunia digital trainer, itu bisa ngambil keuntungan sampai berapa persen sih? Enggak, aku serius. Sebenarnya, nah kita kan di bidang jasa ya jadinya. Kalau jasa kan intangible kan. Oke. Dan itu nggak ada tolak ukur sebenarnya. Enggak, kalau di bisnis kan contoh, bisnis itu bisa jalan kalau keuntungan diambil di atas 30%. Ya rata-rata kalau pengusaha itu lah. sama aja semuanya. Oh, gitu. Sama aja. Tapi kalau khusus di digital trainer gimana? Sebenarnya sama aja, berlaku ke semua kalau itu. Tergantung kita kan, bisa apa nggak menjual. Value apa yang bisa kita kasih, dengan harga sini, bisa nggak value itu masuk nggak di mereka. Mas Dayat, kalau melihat ke depan berkaitan dengan pemilu, teknologi seperti apa yang sebenarnya memungkinkan sangat berbahaya untuk sistem pemilu kita? Sebenarnya bukan untuk teknologinya yang berbahaya ya, Oke. tapi memanfaatkan teknologinya itu. Gitu. Jadi bukan toolsnya, tapi gimana ke masing-masing orang memanfaatkan tools tersebut. Dan berbahaya atau tidak ya tergantung penggunaan tools tersebut. Gitu. Oh, oke. Atau begini, menurutnya Mas Dayat, sebagai anak muda, terus sebagai pengusaha muda, kacamatanya tentang pemilu itu seperti apa? Kalau terkait kacamata sebagai anak muda, ya pemilu itu kalau kita lihat itu sangat berpengaruh sih sebenarnya. Sangat berpengaruh ke next dalam masa periode tersebut. Tuh. Kalau dilihat kita kan cuma satu suara ya masing-masing gitu. Masing-masing kan merasa satu suara. Tapi kalau semuanya satu suara di berpikiran yang sama bahwa itu sesuatu yang dihindarin, apa nggak ada manfaatnya buat saya, berarti itu kan apa ya malah berbahaya ke depan. Gitu. Jadi menurut saya setiap orang itu sangat penting suaranya. Setiap orang kan udah dikasih hak dan setiap orang itu berhak menggunakan hak suaranya. Karena itu sangat penting untuk menentukan kebijakan tersebut. Siapa yang kita pilih itu sangat penting untuk kita ke depannya. Gitu. Oke. Kan kita ketahui bersama nih, lagi santer, lagi rame di media terkait dengan keterwakilan anak muda sebagai pemimpin. Kan kita udah nggak usah sebut nama lah siapa anak muda tersebut. Pandangannya Mas Dayat seperti apa? Memang anak muda tuh sekarang harus diberi ruang. Karena anak muda zaman sekarang itu berbeda dengan anak muda zaman dulu. Mungkin bagi orang umur itu adalah 40 tahun, dia matang gitu. Tersebut lah ya. Dia lebih matang atau sebagainya atau lain sebagainya. Iya, kalau ukuran zaman dulu 40 tahun baru bisa matang, tapi sekarang bisa lebih cepat. Kenapa? Karena semua akses sekarang sangat mudah. Kita berpergian sangat mudah, akses internet sangat mudah, how to connect with people kita sangat mudah. Itu kan mempercepat kita belajar, mempercepat kita dewasa. Jadi nggak bisa dikasih ukuran bahwa 35 tahun sekarang sama 35 tahun harus 40 matang-matang, itu apa indikatornya? Pengalamannya. Ya, memang saya tidak pungkiri, pengalaman itu sangat berpengaruh. Cuman sekarang orang lebih cepat berpengalaman daripada dulu karena kemudahan akses yang sekarang. Iya, kan kalau anak muda sekarang itu karena akses informasi lebih gampang, Ya, kemana-mana juga lebih gampang. Kalau pandangannya Mas Dayat terkait dengan baby boomers yang tidak menyetujui anak muda berada di atas, anak muda berada di depan, rasanya gimana? Pengen nyenggol aja atau gimana? Enggak sih, itu sebenarnya itu hak mereka gitu. Karena mungkin beliau udah tahu bahwa ketika di posisi itu perlu pikiran yang matang untuk ngambil suatu, perlu yang berpengalaman gitu. Tapi anak muda ini bukannya tidak mau mendengar gitu. Anak muda itu masih sangat ingin mendengar. Saya pun kalau pengen apa-apa saya harus cari ahlinya dulu
biar kita paling enak kan kita paling enak kita belajar dari pengalaman kesalahan orang lain daripada kita ngalamin dulu baru kita belajar kan. Ya, tepat, setuju. Jadi kalau saya pribadi anak muda ya ngambil estafet kepemimpinan ya monggo gitu ya, terkait dia pengamat atau enggak ini apa segala macam kan tergantung anak mudanya tersebut, dia mau nggak belajar, dia mau nggak fast learning lah gitu. Fast learning sama waktu belajarnya juga diperbanyak gitu. Tapi memang untuk jabat-jabat tertentu bukan untuk belajar ya. Tapi jangan salah, kadang ada juga umurnya udah tua, ya dia nggak bisa apa-apa, cuman diem aja, cuman ngikut alur aja ada juga kan. Iya. Jadi nggak bisa jadi patokan sebenarnya. Tapi bukan saya yang ngomong ya, Mas Dayat yang ngomong. Jadi maksudnya sebenarnya umur nggak bisa jadi patokan secara langsung gitu. Harus lihat indikator yang lain. Sepakat. Jadi sebenarnya usia muda, usia tua kan rambut sama-sama hitam. Tapi Allah itu tidak kasih batasan buat manusia itu untuk berkarya, dan saya sepakati itu. Ini Mas Dayat kan usia 26, sebagai anak muda, melihatnya sosok pemimpin ideal muda itu seperti apa? Apakah harus tinggi? Yang pertama dia harus amanah. Oke, harus Dia harus amanah. amanah. Dia harus amanah, dan yang kedua dia harus mau mendengarkan. Gitu. Karena amanah, mendengarkan, mau belajar, dah 3 itu. Serius 3 itu Iya, aja? 3 itu. Nggak harus anak presiden. Oke, ini pertanyaan yang umum saya tanyakan. Tapi pasti kayak saya, even sebagai anak muda, sebagai pengusaha punya harapan terkait dengan pemilu, terkait dengan apa yang akan terjadi di depan, terkait dengan keputusan-keputusan. Harapannya Mas Dayat sebagai pengusaha, sebagai anak muda Kaltim itu seperti apa? Terkait dengan pemilu dan kepemimpinan 2024. Kalau untuk pemilu sih harapannya jangan sampai kita terpecah belah yang mengakibatkan kita chaos gitu. Itu sih yang harapannya paling utama untuk menuju pemilu, karena memang agak kadang terlalu bawa perasaan teman-teman yang kita Gimana? Terlalu bawa perasaan gimana? Iya, terlalu bawa perasaan. Karena terlalu mendukung saat ini dan itu gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak melihat. Kalau saya pribadi ketika ini nggak bisa melihat. Kadang kan kalau kita sudah dukung satu, apapun yang dia dukung semua. Ya. Gitu. Kalau dari saya sih harus tetap di cross check. Setiap bukan lihat sosoknya, tapi lihat sosoknya. Tapi maksudnya lihat apa yang dilakukan, ngambil keputusan itu kenapa. Iya. Gitu. Kan Jadi, biasanya kalau misal leader, dia pasti menyajikan visi, misi. Sebenarnya lihat visi misinya menguntungkan kita atau enggak gitu. secara langsung sih, tapi kalau terkait pemimpin apa segala otomatis kan kalau untuk berpengaruh ke kita, kalau kita memang enak berarti kan dia kenal sama kita, network kita atau enggak itu. Kalau harapan sih itu siapapun yang jadi saya bisa kenal lah ya enaknya, kalau harapannya sih kalau saya secara pribadi gitu. Jadi siapapun yang memimpin ataupun siapapun yang duduk saya bisa kenal lah sama beliau-beliau itu. Iya, kalau misalnya Mas Dayat kenal, saya juga ngikut Mas ya. Oke Mas Dayat, terima kasih karena sudah ngobrol. Ini saya senang banget saya dapat pandangan baru terkait dengan digital trainer, karena hari ini saya bertemu langsung dengan pengusahanya dan termasuk tadi proyek yang dia ceritakan. Nanti saya minta Mas ya, katalog produk. Baik, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Stumat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.